Ini kawan-kawan, kita sudah sampai. Ini sudah luar biasa. Ini kita sudah diantar oleh Bapak Bangku. Seperti ini untuk kondisinya. Nah, seperti ini untuk bentuknya. Itu daerah-daerahnya sangat bagus lagi ya teman-teman. Seperti ini. Ini untuk berbunyinya panas sekali ya teman-teman. Coba kita lihat. Nah, seperti inilah teman-teman dalamnya. Ini masih belum ada ya candi wantilanya ya teman-teman. Nanti kita akan wawancara dari pemilik pemangku pulau ini ya, Pintu Bahmadiah ya teman-teman. Kita lihat-lihat untuk masuk teman-teman. Ini kita diantar oleh Bapak Mangku ya teman-teman. Coba kita lihat untuk dalam-dalamnya seperti apa. Untuk dari umat Bali disilakan ternyata di sini tempatnya di Kenteng Barat ya teman-teman. Dan seperti ini itu teman-teman, rumah-rumahnya juga sangat bagus sekali. Dari situ ada pohon rambutan ya teman-teman di sana. Mari, itu juga ada tanaman durian, semuanya juga ada tanaman pete, durian, rambutan, dan banyak sekali ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman, itu dekat masyarakat. Nah, ini teman-teman, ini alpukat ya, belum ada yang berbuah. Coba kita keliling lagi ya teman-teman. Dan ini untuk petenya seperti ini. Oke. Pun jenengnya apa mawon?
Iya ada, tapi hujan tetap. Berarti umat Hindu di sini sangat kuat Pak, Iya. keyakinannya ya. Iya. Iya Pak, makasih Pak. Ya ya ya. Nah, ini untuk apa ini seperti ini teman-teman. Itu Pak. Om Swastiastu. Ini kan leres Bapak Sunardi ya. Benar sekali, saya Bapak Sunardi. Ini salah satu pemangku di Pura Hindu Bramadya ya Pak ya. Benar sekali. Ini sudah berapa lama Pak untuk menjadi pemangku di sini Pak? Saya baru aja Mas. Ini tahun 2018 saya baru diminta jadi pemangku. Terus untuk pelantikan sebagai pemangku itu prosesnya bagaimana Pak? Maaf saya ralat, bukan pelantikan tapi pewintenan. Iya, bagaimana? Ya, pewintenan jadi pemangku. Itu memang harus diupacarai memang. Iya. Kalau mau menjadi pemangku itu tidak hanya istilahnya serta-merta bisa menjadi pemangku, tapi ada proses yang harus dilalui, ada upacara-upacara yang harus dilalui yang dinamakan pewintenan. Apa ada prosesnya cukup berat Pak untuk sebagai pemangku ini? Kalau prosesnya sebenarnya tidak terlalu berat. Terus Itu sebenarnya relatif Pak. relatif. Iya. Apa ada untuk diklat kependidikan ke pemangkuan sendiri? Nah, sebenarnya ada. Itu tergantung pada situasi dan kondisi tertentu. Nah, salah satu contoh begini. Kalau kita dekat dengan pandita dan guru pembimbingnya itu pandita, itu biasanya ada yang dinamakan pasraman pemangku. Iya. Nah, itu. Tapi kalau memang kondisi dan situasinya tidak memungkinkan, salah satunya jauh tempatnya, itu juga biasanya di Winten aja, terus orang itu hanya berpanutan pada buku gitu. Iya. Terus untuk pelatihan sendiri itu secara berkelanjutan atau bagaimana Pak? Atau Itu- tiap 1 bulan atau 1 tahun sekali ada pembimbing terbaru untuk ilmu yang diberikan ke dari pandita sendiri ke pemangku? Waktu itu sebelum ada pewintenan itu sebenarnya kan sudah ada pelatihan dulu, entah beberapa bulan dulu. Sebenarnya saya sendiri juga tidak ikut waktu itu, Iya. nggak ikut jadi pemangku. Kalau tidak salah pada waktu itu ada 8 pasang calon pemangku itu yang dilatih sama Ida Pandita sini di Pradah Siman sini. Itu menjelang pewintenan tuh 3 bulan menjelang pewintenan tuh sudah dididik, dilatih di situ. Nah, setelah diwinten itu ada pelatihan selama 2 tahun. 2 tahun itu tiap minggu itu nggak pernah berhenti. Jadi tiap minggu rutin itu diajari kepemangkuan. Terus ajaran apa saja Pak di pemangkuan itu, atau mantra-mantra yang lainnya atau persembayangan itu saja Pak? Ya sesuai dengan parikrama pemangku. Misalnya cara ngantep banten ini, mantranya seperti apa, cara ngantep banten ini, mantranya seperti apa. Tapi semua itu ada batasan-batasannya. Karena seorang sulingga dengan seorang pemangku itu ada batasannya. Kalau sulingga itu sudah tanpa batas, semua upacara bisa dilaksanakan. Tapi kalau pemangku ini hanya ada batasan, tuh ada wewenangnya tersendiri, itu ada petunjuknya di situ. Apa ada hukum yang mengikat Pak untuk sebagai pemangku itu? Sebenarnya ada. Kalau menurut saya sendiri
dari kata pemangku itu akar katanya pangku. Nah, sebelum kita melakoni kepemangkuan itu sebenarnya yang harus dipangku itu apa? Itu nafsu. Iya, Saya. iya. Nafsu. Bagaimana kita mengendalikan nafsu itu? Itu yang paling sulit. Banyak orang bisa gelung rambut, bisa pakai pakaian putih, tapi gelung nafsunya belum tentu bisa. Putih hatinya belum tentu bisa. Itu yang sulit. Iya. Nah, itu. Terus untuk mengendalikan nafsu di Hindu sendiri itu prosesnya bagaimana, Pak? Sebenarnya kalau ditepati, kalau diuruti ajaran itu memang rumit, tapi ya juga tergantung yang lakoni, Iya. yang menjalani. Ya salah satunya di situ memang tidak hanya seorang pemangku ya, tapi khususnya untuk orang Hindu semua. Ini ada ajaran ahimsa. Ahimsa itu tidak membunuh. Iya. Jadi aku sama dengan kamu. Kita jangan menyakiti kalau kamu tidak mau disakiti. Kalau kamu dicubit merasa sakit ya jangan nyubit. Itu istilah Jawanya tepos liro, Mas. Iya. Apalagi kalau kita sudah menerapkan yang namanya ahimsa. Iya. Akhirnya muncul rasa belas kasih itu, muncul dengan sendiri. Tapi benar-benar dilakukan dengan jalan lascarya, Mas. Apa ada proses untuk puasa atau yang lainnya itu bagaimana, Pak? Kalau di Hindu sebenarnya puasa itu banyak, Iya. banyak sekali. Kalau dihitung-hitung puasanya itu hampir justru lebih banyak di Hindu daripada di saudara Muslim. Iya, iya. Purnama, kita puasa, film kita puasa, hari-hari tertentu Siwaratri kita puasa. Itu. Dan puasanya 24 jam minimal. 24 jam. Iya. Terus untuk waktu buka makannya itu bagaimana, Pak? Mungkin bisa diterangkan secara rinci. Maksudnya Dari kan mungkin kan nggak apa ini secara total atau ada waktu bukanya untuk mulai waktu apa itu makan pertama kali sebelum puasa atau waktu nanti kalau dalam istilah di Islamnya itu istilah sahur. Kalau kalau di Hindu itu menganut yang namanya apa ya? Surya Sengkala. Jadi hari, bukan Chandra Sengkala. Iya. Jadi patokannya hari. Pergantian hari itu di setiap jam 12 malam. Iya. Nah, saat itulah kita kalau mau puasa besoknya kita mulai jam 12 malam. Iya. Nah, itu biasanya. Terus di dalam agama Hindu sendiri itu ada istilah puasa pati geni itu apa ada, Pak? Ada. Itu bagaimana, Pak? Nah, itu pati geni itu amati geni. Itu diterapkan pada hari raya Nyepi. Iya. Nyepi itu kan ada 4 tahapan. Amati geni yang Iya. dikatakan pati geni. Amati lelungan tidak berpergian. Amati lelangon tidak membunyikan sesuatu yang menghibur. Amati lelanguan. Jadi 4 tahapan. Terus ini Pak, untuk awal ceritanya bagaimana Pak kok sampai Bapak Sunardi mau menjadi pemangku di Pura Windu Bramandya ini Pak? Untuk awal ceritanya bagaimana Pak? Itu sebenarnya sulit saya ungkapkan dengan kata-kata, Mas. Iya, biar tahu Pak Ya. untuk umat Dharma. Ya sedikit saya ceritakan, Ya. tapi nggak sepenuhnya, Mas, karena ini memang sangat privat Iya. sifatnya. Dulu itu memang karena tuntutan pura ini memang nggak ada pemangku, Mas. Sebelum pura ini berdiri kan ini mangku sepuh ini memang berangkatnya terpaksa, saya yang mendorong. Iya. Oh, Bapak Beliau- geseran. Iya, Iya, benar. iya. Saya yang mendorong ini. Iya. Saya dorong. Terus mulai dari tahun 2014 itu umat itu juga sudah mulai berdirinya pura ini sudah mulai sembahyang, Mas, sembahyang Iya. di sini, cuma nggak aktif. Dan tiap-tiap kliwon purnama ini beliaunya ini yang ngantep. Saya cuma melihat aja, saya ya ikut. Tapi lama-lama saya ini ya sebenarnya dari tahun 2004 tuh guru pembimbing saya itu sudah menyarankan saya jadi pemangku. Iya. Tapi saya tidak tergerak, sama sekali tidak tergerak. Perang batin, Mas, saya. Iya. Perang batin. Iya. Nah, kembali pada tahun 2007, Mas. Itu begitu juga. Kamu harus jadi pemangku. Juga nggak bergerak, hati ini menolak. Perang batin luar biasa. Sebenarnya saya juga
sekalipun saya nggak tapi saya senang mendengar genta itu, senang sekali. Nah, kenapa sampai saya akhirnya bisa menjadi pemangku dan mau menjadi pemangku? Itu sebenarnya gimana Mas ceritanya? Itu ceritanya begini. Pada tahun 2018 awal itu kan mau ada pewintenan di Pura Argasari. Iya. Nah, kebetulan di sana ada kekosongan pemangku. Iya. Nah, untuk keberlanjutan umat, melayani umat di situ, itu kan harus ada pemangku. Nah, di situ kalau tidak salah ada 3 pasang pemangku yang dilatih, yang tadi saya katakan dilatih sebelum pewintenan 3 bulan dilatih. Iya. Nah, sementara waktu itu saya memang ketua pasraman, Bu. Iya. Ketua pasraman. Anak saya itu ikut, terus ada 8 pasang. Iya. Nah, di Griya Pandita itu dilatih di situ sebelum ada pewintenan. Saya hanya mengantarkan, momong istilahnya, karena cucu saya masih kecil, anak saya ikut pelatihan pemangku, saya hanya momong gendong cucu. Itu tiap minggu itu, selalu gitu. Nah, lama-kelamaan terus saya ini berontak, hati ini berontak, perang batin yang luar biasa. Terus bagaimana saya bisa menjadi menjadi tali pada umat yang ada di sini kalau saya ini tidak punya status. Iya. Nah, ini bergolak sekali, nggak bisa tidur Mas, nggak bisa tidur. Terus pada waktu itu kurang 2 hari mau diadakan pewintenan, itu tumpuk wayang Mas di sana, ada biodalan, terus mau ada pewintenan massal itu, pewintenan pemangku. Nah, itu 2 hari sebelum saya sembahyang di sini. Nah, pada waktu itu sembahyang saya bukan dengan istri, enggak, karena yang masih orang itu sembahyang kadang-kadang istrinya sendiri sembahyang, nanti pulang, suaminya sembahyang, ada yang datang, ada yang pergi, itu enggak terkoordinir, enggak kompak. Mas. Terus enggak ada tirta di situ. Iya. Karena memang benar-benar belum ada saya sembahyang di sini. Ya pokoknya saya nyerah lah. Bukan ketenangan yang saya dapat, tapi perang batin yang nangis Mas ya. Iya. Nangis benar, nangis yang nggak bisa saya bentuk. Ya nggak bisa saya ceritakan, saya ungkapkan di sini. Cuma begini yang saya dapat, karena ini sifatnya memang ya gimana ya. Berarti memang sudah panggilan hati ya Pak ya? Nah itu 2 hari sebelumnya itu saya terus begini. Banyak orang bisa memberi contoh, tapi kalau menjadi contoh jarang mau, sukar, Pak. Ada kesukaran Pak, sulit. Nah, satu-satunya kamu jalan kalau kamu mau mengikat umat di sini dan melayani umat di sini, kamu harus punya status, kamu harus jadi pemangku. Itulah baru itu kebuka. Padahal saya Mas terus terang, kalau dikasih buku mantra itu, aduh nengoknya dah, aduh gimana ya, setebal itu. Terus saya ini memang nggak bisa, mau aja nggak bisa, saya cuma Trisaan dia, bener, apa. Begitu saya dibuka itu seperti itu, saya nangis kan. Nah, kalau kamu mau menjadi pengikat dan melayani umat di sini, kamu harus jadi status, punya status, salah satunya pemangku. Kasihan umat kalau di sini sembahyang nggak kompak, pulang sembahyang nggak bertirta itu. Nah, setelah itu saya matur ke Pandita. Iya. Kurang 2 hari itu, Pandita, untuk besok lusa saya minta diminta jadi pemangku. Kaget Pandita. Iya. Akhirnya selama ini memang nggak gimana ya, nggak bergerak sama sekali. Terjadi perang batin yang luar biasa. Sulit saya ungkapkan di situ. Nah, pada waktu itu setelah diminta, saya itu masih gimana ya, juga. Akhirnya begini, saya sepakat sama orang-orang itu, gimana supaya kita itu bisa kompak sembahyang tiap sore. Dan sarananya itu kalau habis sembahyang kan harus bertirta. Iya. Saya manggil ke Singgih Pandita, tanya, gimana Pandita, umat ini kalau diajak sembahyang tiap hari, ini kan syaratnya harus ada tirta. Ya harus minimal harus ada canang sari. Iya. Begitu petunjuknya itu beliau. Akhirnya saya layani sampai sekarang lah. Nah, bergantian seperti Mas lihat tadi bekas-bekas waktu Mangku Sepuh ini bersih-bersih itu kan bekas kemarin sore itu, canang kemarin sore.
Berarti aktivitas di sini. Setelah itu apa itu terjadi mas, saya ngayah di sini total mas. Jadi saya gantian seminggu mangku sepuh ini, seminggu saya mulai dari yang nyapu, nyiapkan canang sari, mencari toyo anyar, semua itu saya dengan mangku sepuh ini. Astunggara sampai sekarang mulai dari tahun 2014 beliaunya itu gimana ya? Saya sangat senang sekali karena umat di sini seperti keluarga akhirnya. Tiap sore ketemu, tiap sore ketemu dia. Baik itu hujan maupun tidak hujan, itu selalu sembahyang di sini aktif sampai sekarang mas. Ya saya memang gimana ya? Dulunya memang daripada umat ini tercerai-berai tidak ini harus saya berani ngambil resiko ini. Iya. Dan Astunggara mas, setelah itu saya jalani kehidupan saya itu ayam tentrem mas. Bener ini. Iya. Damai luar biasa. Saya dikasih kesehatan, bahkan Astunggara kok maaf, mudah-mudahan beliaunya itu selalu ini yang alinggih di sini. Kok saya sampai tidur saya ini istilahnya panas dingin sampai nggak bisa melayani umat enggak. Iya. Terus ini gantian sama mangku sepuh ini. Kasihan juga mangku sepuh ini sudah sepuh. Ini sudah saya paksa duluan. Tapi Astunggara sampai sekarang juga berjalan. Tapi untuk generasi penerus Bapak ini ada untuk generasi penerus di bawahnya Pak? Untuk sementara ini belum ada. Belum ada. Ini itulah. Tapi pandangan sudah ada Pak. Mungkin dari putra Bapak sendiri atau mungkin dari putra Pak Mesyaran sendiri, mungkin dari luar Atau dari keluarga sendiri bagaimana? Mungkin Ini mantu saya kan juga pemangku dulu Iya. waktu pewintenan bareng saya kan. Itu nanti itu harapan saya. iya. Kalau memang saya udah nggak mampu, ya mudah-mudahan lah masih bisa dilanjut. Karena saya yakin dari dulu di sini nggak ada pura, sekarang ada pura semega ini, dan yang dulu itu sembahyangnya nggak aktif dan apa itu sendiri-sendiri sembahyang, sekarang udah kompak tiap sore, baik itu orang 10 sampai 15 tiap sore itu sembahyang di sini. Tapi saya total menjadi pelayan dengan mangku sepuh ini, bikin canang sendiri, ya mangku sepuh itu juga nyapu sendiri, umat kesini ya pokoknya tinggal anulah. Tapi itu enggak. Nah saya harapkan begini mas, jangan sampai agama ini menjadi beban. Iya. Betul Pak. Kalau agama menjadi beban tuh orang kan nggak akan mau ke pura. Iya. Iya. Nah Astunggara sampai sekarang ini ya saya anggap memang pura ini memang luar biasa bagi saya mas, luar biasa, segala-galanya memang ini saya memutasi. Iya. Keyakinan saya luar biasa udah setelah ada pura ini, udah mantap. Terus ini Bapak selama menjadi pemangku apa ada pengalaman spiritual Pak? Banyak mas pengalaman spiritual, tapi maaf ini memang nggak bisa saya ungkapkan di sini. Iya. Kenapa saya begitu fanatik atau begitu total di sini? Karena memang saya merasakan, Iya. saya pelakunya. Kalau yang lain nggak tahu juga saya. Tapi karena saya merasakan, saya pelakunya, jadi udah nggak ragu lagi mas, nggak ragu sepenuhnya. Kerja tetap kerja, tapi sebagian waktu saya untuk ngayah. Iya. Begitu juga Pak, itu mangku sepuh ini. Kalau sudah sore udah waktunya piket, udah piket. Beliaunya udah nggak ke kebun, saya pun juga gitu. Ya kalau kita selalu apa ya mas, menuruti nafsu ya, Iya. kerja itu juga nggak ada habisnya. Iya, iya, iya. Nggak ada tenangnya. Iya. Nggak ada tenangnya. Yakin lah. Asal kita yakin dan bekerja ya tetap dikasih jalan. Nggak akan lah itu Tuhan itu berhutang budi pada manusianya, itu enggak. Terus ini Pak, ini saya mendengar ini sampai sekarang ini Bapak masih melaksanakan puasa tiap hari Pak. Apa betul Pak? Itu saat-saat tertentu mas. Oh, iya. Menurut kebutuhan itu enggak harus, karena itu sifatnya kan privasi. Iya. Saya juga enggak bisa mengutarakan di sini betul. itu. Nah. Wis cukup.
Ya, terima kasih Pak atas penjelasan pada siang kali ini. Semoga Bapak semakin sehat sekeluarga, juga umat Hindu yang ada di Genteng Timur ini semakin berkembang. Genteng Barat, ya maaf, di Genteng Barat semakin berkembang dan dilancarkan rezekinya. Terima kasih. Terima kasih kembali, dan saya mohon maaf bila ada kurang lebihnya. Dan saya akhiri Om Santi Santi Om. Om Santi 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 Om. Itu dari sahabat untuk berbincang-bincang dari umat Hindu. Saya akhiri video sampai di sini saja. Salam Rahayu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Berbincang-bincang dari umat Hindu. Saya akhiri video sampai di sini saja. Salam Rahayu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.